Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, saatnya kita belajar bahasa Indonesia. Setelah kita mengikuti PTS minggu kemarin, kita akan memasuki materi baru, yaitu indahnya berpuisi. Nah, siapakah dia? Beliau adalah Chairil Anwar. Lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta 28 April 1949. Beliau adalah seorang penyair Indonesia dan anggota dari sastrawan generasi 1945. Diperkirakan memiliki 96 karya, termasuk 70 puisi individu. Populer dengan karyanya yang berjudul Aku. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Ini adalah penggalan dari puisi Aku karya Chairil Anwar. Nah, apa itu puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi, jika kalian mempunyai terlintas sebuah pikiran atau perasaan, lalu ingin kalian tumpahkan dalam sebuah tulisan, nah, bisa saja itu adalah puisi. Tapi apa Bu perbedaannya puisi dengan karangan-karangan yang lain? Puisi itu mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi kata-katanya tidak menggunakan kata-kata biasa yang kita gunakan sehari-hari. Jadi puisi itu mempunyai gaya bahasanya sendiri. Puisi mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, kekaguman, bahkan kemarahan terhadap sesuatu ataupun seseorang. Jadi ketika ada suatu perasaan yang terlintas dalam pikiran kalian, perasaan yang menggebu-gebu, baik itu kerinduan atau kegelisahan dan lain-lain, ingin kalian tumpahkan dalam sebuah tulisan dan menggunakan kata-kata yang indah, menggunakan gaya bahasa yang indah. Nah, seperti itulah puisi. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan juga makna yang hendak disampaikan. Puisi yang baik memiliki makna yang mendalam, menggunakan bahasa yang ringkas namun penuh dengan makna. Perbedaan puisi dengan karangan yang lain adalah jika pada karangan yang sering kalian jumpai semakin banyak yang dijelaskan, semakin banyak penjabarannya, maka akan semakin bagus, semakin berkembang penulisannya, maka semakin baik. Tetapi berbeda dengan puisi. Puisi itu semakin ringkas bahasanya, maka semakin bagus. Puisi yang baik itu memiliki makna yang mendalam, menggunakan bahasa yang ringkas, tapi penuh dengan makna. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas namun penuh makna dan kata-kata yang digunakan mengandung banyak pengertian. Nah, berbeda ya dengan karangan biasa yang semakin panjang itu semakin bagus ya. Luasnya pengetahuan pembaca sangat penting saat membaca puisi karena untuk menemukan makna dalam sebuah puisi, pembaca harus membaca puisi dengan seksama dan memerhatikan banyak faktor dalam puisi tersebut. Jadi kemampuan literasi kalian pun sangat berpengaruh ketika kalian mencari sebuah makna dalam puisi. Semakin luas wawasan kalian, maka semakin mudah kalian untuk memahami sebuah puisi. Ini adalah contoh saya penggal dari puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar.
Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Nah, kita lihat makna dari dua kalimat penggalan puisi tadi. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Kaleng kecil itu mempunyai makna. Apa maknanya? Gadis itu merupakan seorang pengemis. Jadi arti dari kalimat pertama, setiap berjumpa atau melihat anak gadis yang menjadi seorang pengemis, membawa kaleng kecil untuk menyimpan uang belas kasihan dari orang-orang. Nah, itu ya. Ini makna dari kalimat pertama. Kemudian, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Maksudnya adalah di usia gadis itu seharusnya ia bahagia. Daripada hidup menderita harus meminta-minta. Inilah perbedaan puisi dengan karangan biasa. Jika karangan biasa bisa sampai satu paragraf, tetapi dalam sebuah kalimat puisi lebih ringkas dengan mengandung banyak makna. Unsur pada sebuah puisi ada dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya apa? Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam naskah sebuah puisi. Nah, unsur intrinsik ini dibagi dua, yaitu unsur batin dalam teks puisi dan unsur fisik dalam teks puisi. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pada penyair yang tidak berhubungan secara langsung dengan puisi tersebut. Kita lihat unsur batin. Yang termasuk pada unsur batin, yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar suatu puisi. Biasanya yang terlintas pertama kali adalah tema. Apa atau gagasan apa atau ide apa yang terlintas dalam pikiran kalian sehingga kalian ingin membuat sebuah puisi. Rasa. Yang kedua adalah rasa. Rasa atau emosional adalah sentuhan perasaan penulisannya dalam bentuk keheranan, kesedihan, kemarahan, dan sebagainya. Nah, di tema tadi, misalnya kalian ingin, temanya persahabatan. Nah, rasanya apa? Apakah ada kemarahan di dalam persahabatan itu? Atau ada kesedihan karena ditinggal oleh sahabat, pergi untuk selama-lamanya mungkin? Rasa. Karena puisi itu merupakan ungkapan perasaan, maka harus ada rasa yang dilibatkan dalam pembuatan puisi. Kemudian nada. Nada adalah sikap penyair pada pembacanya, misalnya sikap rendah hati, menggurui, mendikte, memersuasi, dan lain-lain. Nah, rasa itu akan kurang jika tidak dibarengi dengan nada. Misalnya rasanya ada rasa kemarahan, nada pun akan mempengaruhi. Nada kemarahan itu seperti apa, atau nada dalam keadaan sedih itu seperti apa. Itu pun sangat berpengaruh. Kemudian amanat. Amanat adalah sesuatu yang ingin disampaikan penyair melalui karyanya. Jadi amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan penyair, pesan yang ia sisipkan dalam puisi tersebut. Kemudian pada unsur fisik, yang pertama diksi. Diksi adalah pilihan kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan dalam puisi. Nah, penting ya diksi itu, karena puisi adalah sebuah karya sastra, permainan kata yang indah,
Maka pilihan kata atau pemilihan kata ini penting dalam sebuah puisi. Jadi diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan dalam puisi. Misalnya, contohnya ya, jika kalian dalam bahasa sehari-hari marah, ada kata marah. Nah, kalian cari diksi marah itu apa saja, atau pilihan kata marah itu apa saja. Ada marah, emosi, murka. Nah, itu kan artinya sama, marah, emosi, murka. Tapi dari segi rasa, murka, kata murka itu mempunyai rasa yang sangat marah yang begitu berlebih, murka. Jika kalian membutuhkan diksi yang menggambarkan kalian begitu marah, nah gunakanlah diksi murka. Contohnya itu ya. Kalian bisa mencari contoh-contoh diksi yang lain. Kemudian yang kedua, pengimajian atau citraan. Merupakan pelukisan suasana, bagaimana cara penyair menyajikan pengalaman batin dalam puisi sehingga pembaca atau pendengar ikut merasakan. Ketika kalian membacakan puisi yang menyedihkan, kalian ciptakan suasana yang sedih ketika kalian membacakan puisi tersebut, sehingga makna dari puisi bisa tersampaikan kepada pendengar. Atau jika pada pembaca, kalian buatlah kalimat puisi, bait dalam puisi itu menggambarkan rasa sedih kalian yang begitu mendalam, sehingga walaupun pembaca tidak mendengar pembacaan puisi, hanya lewat kata-kata saja, mereka bisa ikut merasakan kesedihan dalam puisi tersebut. Pengimajian atau citraan. Kemudian ada kata-kata konkret. Kata-kata konkret ini adalah kata bermakna denotatif atau bermakna yang sebenarnya. Kata-kata yang jelas atau kata-kata yang bermakna sebenarnya. Contoh, meja hijau. Meja hijau itu mengandung denotatif dan konotatif. Denotatifnya apa? Meja hijau, oh meja yang berwarna hijau. Itu meja hijau. Tetapi jika pada kata bermakna konotatif, meja hijau itu bukan lagi berarti meja yang berwarna hijau, tetapi ruang persidangan, gitu ya. Perbedaannya denotatif dan konotatif. Denotatif itu artinya makna yang sebenarnya. Kemudian ada majas. Majas adalah gaya bahasa indah yang terkandung dalam sebuah puisi. Jadi tidak hanya makna-makna sebenarnya saja yang ada pada sebuah puisi, tetapi mengandung majas atau gaya bahasa indah. Sehingga puisi itu semakin berbeda dengan karangan-karangan yang lain. Kemudian ada ritme atau irama. Gambaran suasana hati penyair berupa persamaan bunyi pada baris tertentu atau bahkan tetap. Ketika kita membacakan puisi, ada beberapa gaya. Makna dari puisi tersebut riang gembira, maka ada ritme yang cepat. Ritme pembacaan yang cepat. Ada juga puisi sedih, otomatis ritme pun pelan. Pelan, menyayat hati, itu ritme, irama. Atau kemarahan, ritmenya akan menggebu-gebu. Pembacaan puisi itu terkadang di awal pelan, kemudian pada intinya, pada klimaksnya akan menggebu-gebu. Jadi biasanya tidak tetap, tapi ada juga yang tetap ritmenya dari awal pelan, di tengah pelan, sampai akhir pelan, atau menggebu dari awal sampai akhir bisa. Atau ada juga yang awalnya pelan,
kemudian menggebu-gebu, kemudian pelan lagi. Itu yang namanya ritme atau irama. Ada lagi selain ritme, yaitu rima atau bunyi. Bunyi dan irama saling mendukung dalam memperindah puisi. Rima, mengertikan dulu kita pernah belajar mengenai rima. Bunyi, rima akhir sama, misalnya pintu, sepatu, duku, belakangnya, atau rima akhir a. Itu mempengaruhi keindahan sebuah puisi. Memilih kata yang berima sama itu penting dalam sebuah puisi. Tujuannya apa? Tentu saja untuk memperindah sebuah puisi. Dan yang terakhir adalah tipografi. Tipografi adalah ciri penulisan puisi yang berbeda dengan teks yang lain. Jika kita melihat teks puisi dan teks karangan biasa, akan jelas terlihat berbeda. Pada puisi akan berbentuk bait-bait, berbeda dengan karangan lain, akan berbentuk paragraf. Ya, begitupun jika kita melihat puisi dengan pantun. Karena tipografi pantun itu ada 4 baris, kita bisa membedakan puisi dan pantun. Begitupun dengan puisi dan karangan biasa. Karangan biasa akan berbentuk paragraf, sedangkan puisi berbentuk bait-bait. Oke, bersambung ya anak-anak ya. Materi selanjutnya akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.